dan Nikodemus melihat Paulus buta, ya. Itu menyaksikan bahwa dia bertemu Yesus. Jadi bukan kitab dongeng. Itu berbicara sejarah fakta. Coba, kalau aku tanya, Bang, siapa yang menyaksikan bahwa Tuhan Anda itu katakan Nabi Israel? Ada nggak saksi? Sudah. Jadi gini, saudara. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada umatnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku, yaitu Nabi Muhammad, dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Sedangkan Yesus, nabinya orang Yahudi, rasulnya Bani Israel, berkata kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Tertulis di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5. Oke? Pahami itu dulu. Kalau Anda berbicara Paulus kemudian buta bla 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 bla, nih tak kasih ilmu kepada saudara. Yesus disibukkan melakukan mukjizat kepada orang-orang buta untuk supaya melihat orang-orang buta ini kenapa bisa buta? Karena kerasukan setan. Tanda-tanda orang kerasukan setan, buta matanya. Tertulis di mana? Matius 12 nomor 22. Belajar itu penting, kawan. Makanya saya sangat sesalkan kepada orang Kristen kalau dikasih ruang berdiskusi dengan baik secara ilmiah berdata, cuman curhat. Padahal ini kesempatan untuk kalian menjual Tuhan kalian yang bernama Yesus Kristus itu. Bukankah perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini kesempatan. Anda di Komal Islam berkesempatan untuk menyampaikan kepada umat Islam se-Indonesia bahwasanya yang kalian sembah Yesus Kristus itu adalah betul-betul anak Maria. Faktanya tidak ada satupun di antara kalian yang mampu membuktikan itu. Justru semakin Anda jelaskan, semakin kalian menjelaskan, semakin menguatkan nubuat Yesus. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu, waspadalah wahai muridku Bani Israel, agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang mari kita deteksi, adakah pernah penyesat atau jangan penyesat, adakah kemudian makhluk atau manusia atau apapun itu yang pernah datang mengaku Yesus Kristus? Ternyata pernah. Kepada siapa? Kepada Paulus. Kenapa harus berkiblat kepada Paulus? Karena Paulus banyak pengikut. Sedangkan Yesusnya berkata di Matius 24 nomor 5, Yesus Kristus sang penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Paulus pengikutnya 2 miliar lebih. Meskipun berbeda sekte, tapi mereka awal mulanya mengimani sebuah kepercayaan dari asas yang dibawa oleh tokoh bernama Paulus. Baca Kisah Para Wartawan 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Simple. Kami hanya menuntut kemudian kami hanya menuntut kemudian pengajaran dari saudara-saudara Kristen yang konon ceritanya anak-anak Tuhan yang memiliki kepiawaian, punya Roh Kudus, punya keahlian menjelaskan, penganut kasih. Tolong sampaikan kepada kami secara akurat, berdata dan ilmiah bahwa yang datang kepada Paulus bukanlah penggenap dari nubuat Yesus akan datangnya penyesat bernama Yesus Kristus itu. Tolong jelaskan kepada kami. Karena Yesus mengatakan, jika ada orang yang berkata kepada kalian, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan tanda yang datang kepada Paulus, hanya Paulus aja yang melihat cahaya.
yang melihat kilat. Sedangkan tanda kedatangan Yesus seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Artinya kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus tandanya adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini sadar dan tahu dan paham dan mengerti kalau Yesus sudah datang. Tak ada yang tidur. Semua sedunia orang tahu. Aku nanti ketiduran. Oke, sekarang maaf. Sekarang kamu jelaskan kepada saya. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Jangan emosi tapinya ya. Kalau emosi turun. Nah, Aku Bang Juma jawab ya, siapa saksi bahwa Mr. M itu dikatakan Allah, katakan Tuhan Anda Nabi, siapa saksinya? Bang Juma nggak bisa jawab. Oke. Kemudian ini ya Bang Juma ini alam semesta ini saksinya. Kenapa? Seluruh umat Islam di atas muka bumi ini bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu. Tapi semua seluruh dunia bersaksi. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Jangan lari. Silakan. Bentar, aku gampang itu pertanyaanmu. Siapa saksi Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan? Kami semua alam semesta ini saksi. Sudah selesai. Pergi ya. Aku nggak suka di mute. Oh, memang kalau nggak sanggup silakan turun. Dari kemarin nggak ada yang sanggup memang. Nggak ada yang sanggup menjawab pertanyaan saya. 20 juta itu sia-sia aja. Memang nggak ada yang akan pernah bisa sanggup. Cara kalian berdebat ini mute. Aku mau ngomong di ya, makanya jangan melebarkan masalah. Kerucutkan masalah. Ini tugasmu, bebannya ada samamu. Menjelaskan apakah yang kalian sembah. Jangan kepotong. Ya, jangan nangis, tapi jangan nangis, jangan emosi. Santai aja kawan, santai, relax. Duduk yang tenang. Relax. Ya, semua silakan. perkataan Bang Juma itu jahat sekali. Anda mengatakan bahwa Tuhan saya Yesus Kristus itu antikristus atau hantu segala macam. Itu jahat sekali. Semoga Bang Juma sadar. Ini di dalam 2 Korintus 1. Yesus yang mengatakan itu bukan saya. Yesus yang mengatakan ada penyesat bernama Yesus Kristus. Jangan kau tuduh saya. Yesus yang menuduh kalian penyembah Yesus palsu. Yesusnya yang menuduh kalian, bukan saya. Nah, karena tuduhan ini Anda tidak terima, buktikan bahwa yang kau sembah itu bukan Yesus palsu. Silakan. Gimana aku mau jawab? Aku mau dapatin lebih dari 20 juta itu. Mananya? Ya, silakan. Silakan kawan, silakan. Ini ya, biar kalian tahu. Di dalam 2 Korintus 1, Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi apa yang firman yang disampaikan Yesus itu tidak ada tipu ya. Jadi ketika para rasul menyampaikan firman Tuhan yang tertulis melalui para rasul, itu perkataan Yesus sendiri, itu tidak ada tipunya. Oke, ketika para rasul mengatakan ialah anak Allah yang Maha Kudus, ialah benar. Ya, jadi dialah anak domba yang akan datang untuk mengampuni segala dosa manusia. Itu semua benar ya. Jadi aku udah kasih satu ayatnya. Kemudian di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi tidak ada dosa sedikit pun ada pada Tuhan kami Yesus, Bang Juma. Jadi apapun perkataan yang disampaikan kepada para rasul, lalu para rasul menuliskannya ke dalam Injil sinoptik, dan bahkan Paulus yang merupakan apostolosnya Yesus langsung yang bertemu melalui Nikodemus, itu semua fakta, bukan cerita dongeng. Ketika Nikodemus melihat Paulus buta karena melihat penampakan Yesus yang adalah terang itu sendiri, lalu Yesus menyembuhkan Nikodemus pakai Tuhan untuk menyembuhkan Paulus lagi. Itu benar adanya. Ya, aku ntar ayatnya ada, tapi aku agak lupa. Tapi itu ada tertulis di Alkitab. Kenapa Bang Juma nggak bawa itu? Jadi tolonglah Bang Juma. Bang Juma ini kasih ayat yang bikin tafsir sendiri, seolah-olah Yesus kami hantu, seolah Yesus kami penyesat. Kan agak lucu, orang Tuhan Yesus itu Tuhan kami, agak lain.
Makanya aku kayak debat sama orang gelo jadinya. Kecuali debat yang katanya ada sesuai data gitu. Jangan diputar Gak balik. usah nyerang pribadi, gak usah kasar, gua hantam loh. Ya enggak, aku kan ngomong apa adanya. Masa Tuhan Yesus Curhat kan, udah ya, sudah, curhatnya sudah. Permasalahannya ini ada di Anda kan, yang Anda uraikan Korintus lah. Apa itu Korintus? Apa itu Korintus? Hah? Paulus yang punya merek itu Korintus. Yesus anak Maria tidak mengenal Korintus. Dan Anda harus paham, di surat Galatia, suratnya Nabi Anda, Nabi Paulus, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, Galatia 1 nomor 12. Dia menerima Injil bukan dari anak Maria. Paham Anda di situ? Catat itu dulu. Paulus menerima Injil bukan dari anak tirinya Yusuf, bukan dari cucunya Daud. Pahami itu. Kau baca itu saudara. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, pengakuan nabimu, Nabi Paulus, utusan Tuhanmu bernama Yesus Kristus itu. Apa kata Nabi Paulus? Dia mengatakan bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang memberikan aku Injil. Aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi melalui pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Coba. Sedangkan Yesus kedatangannya yang kedua mengaku dengan mulutnya sendiri. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Sabar dulu, ini giliran saya kawan. Ini giliran saya saudara. Ini ya, giliran saya. dulu nanti aku naik lagi. Ya, panggil pendetamu ke sini. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwasanya kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab aku datang sebagai anak manusia. Di mana dalilnya? Matius 24, perikop yang sama, nomor 27 dan nomor 30. Yang datang bernama Yesus adalah anak manusia. Yang datang bernama Yesus adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus, tetapi bukan manusia. Ini adalah oknum yang berbeda. Yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Artinya penyesat itu muncul mengaku dengan nama Yesus dan bergelar Kristus. Kalau bukan yang datang kepada Paulus, lalu yang mana? Pengikutnya kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak itu? Nah, ini PR buat saudara kami Kristen. Silakan.